Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Umul Iza, guru pendidikan agama Islam di sekolah SMK Muhammadiyah Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di UIN Wali Songo Semarang dengan nomor mahasiswa 240311700070 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025 di kelas 10 LPS materi menjadi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Sudah siap belajar belum? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang Ibu absen dulu. Aisyah Raihani, Hadirah. Anissa Cintani, Dewi Sulfia, Solika, kemudian Windasari. Windasari hadir. Hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Sekarang kita tadarus Al-Quran dulu ya. Karena minggu kemarin surat Ad-Duha, pertemuan hari ini kita lanjutkan yaitu surat Al-Insyirah. Diawali ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran hari ini. Kita lakukan ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Supaya dalam pembelajaran kita tambah semangat. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk tangan untuk kita semua.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Sebelum kegiatan belajar dimulai, Ibu akan menanyakan materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Materinya yaitu tentang Su'abul Iman. Betul sekali. Su'abul Iman itu apa? Ada yang tahu apa itu Su'abul Iman? Su'abul Iman itu adalah 77 cabang iman. 77 cabang iman itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan hati. Kemudian yang kedua, lisan. Kemudian yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan hari ini materinya yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi tersebut, yang pertama adalah melalui pembelajaran PJBL, peserta didik mampu membuat karya berupa poster tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek kepada teman-teman di kelasnya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan hari ini. Adapun langkah-langkah dalam pembelajarannya, yang pertama yaitu kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan ditugaskan untuk membuat poster. Posternya berisi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Betul. Kemudian penilaiannya ada 2. Yang pertama, penilaian dalam kerja kelompok. Ibu akan menilai hasil kerja kelompok kalian. Hasilnya berupa posternya yang akan dinilai, kemudian pada saat presentasinya. Kemudian yang kedua penilaiannya yaitu penilaian individu berupa tes sumatif. Nanti setelah proses pembelajaran selesai akan ada tes sumatif yang berisi tentang materi yang sudah dipelajari dalam pertemuan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita mulai dalam pembelajaran hari ini. Ibu awali dengan pertanyaan mendasar. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Pergaulan yang tidak dianjurkan oleh agama. Pergaulan yang tidak dianjurkan oleh agama, betul. Yang lain, apa itu yang dinamakan pergaulan bebas? Pergaulan yang dilarang oleh agama. Pergaulan yang dilarang oleh agama itulah yang dinamakan pergaulan bebas. Apa saja diantaranya? Tawuran. Mengonsumsi obat-obatan. Mengkonsumsi obat-obatan. Minum-minuman keras. Seks bebas. Itulah yang termasuk ke dalam perilaku pergaulan bebas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Apa itu yang dinamakan pergaulan bebas? Kemudian dampaknya apa saja? Kemudian faktor yang mempengaruhinya apa saja? Dan cara pencegahan dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menyaksikan tayangan video pembelajaran hari ini.
Silakan barangkali ada materi yang perlu dicatat di buku catatan masing-masing ya. Ya, jadi tadi materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran tadi, apa kalian sudah paham? Paham ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Di sini ada instruksinya. Buatlah poster yang berisi tentang larangan pergaulan bebas dan zina dengan aplikasi Canva. Kalian membawa handphone semua? Bawa. Di handphonenya apakah ada aplikasi Canva-nya? Ada. Ada semua ya, karena dalam pembelajaran hari ini kita akan membuat poster di aplikasi Canva. Untuk itu, silakan keluarkan handphonenya, buka aplikasi Canva-nya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Boleh duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dilihat lembar kerja peserta didiknya. Ada instruksi dan petunjuk pengerjaannya. Masing-masing kelompok silakan menentukan pilihan membuat poster interaktif terkait tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, buatkan poster yang berisi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan aplikasi Canva di handphone masing-masing. Sebelum dikerjakan, kita menyusun jadwal dulu untuk pengerjaannya. Apakah 30 menit cukup? Cukup. Cukup ya, waktu 30 menit cukup untuk mengerjakan Cukup. tugas poster yang di aplikasi Canva. Setuju? Setuju. Silakan. Dari mulai sekarang bisa dikerjakan proyek pembuatan poster di aplikasi Canva-nya. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam pengerjaan pembuatan posternya?
Nggak ada, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Tidak ada kendala ya? Oke. Ibu lihat sampai mana hasilnya? Oke, masih setengah. Belum selesai semua ya? Kelompok 2, Ibu lihat. Apakah ada kendala tidak dalam pengerjaan posternya? Tidak ada ya? Sudah paham semua? Sudah. Sedikit lagi ya. Oke. Ayo kita ngerjain sedikit lagi. Boleh doa. Iya, kata sini ramen suara ke bawah kan. Nih gantian. Ini di ke atas sini gak apa-apa. Iya. Kurang soalnya longgarnya gede. Ini kurang nggak sih dan perbuatan zina? Iya, tambahin. Di bawah. Fontnya dikecilin aja. Adanya di sini aja dan di sini. Kok bisa sih? Nanti dikecilin. Sini kecilin dulu fontnya. Itunya diituin dulu. Kita presentasikan hasil proyeknya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Oke, sekarang silakan setiap kelompok harus menampilkan perwakilan 1. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Aisyah. Aisyah. Kelompok 2 Carida. Kelompok 3 Anis. Oke. Ya, kalau sudah selesai silakan tugas posternya bisa dikirimkan melalui WA Bu Dewi. Ya, nanti Ibu tampilkan hasil posternya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, sekarang silakan dipresentasikan hasil poster yang telah dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan sebuah poster yang berjudul Cara Mencegah Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Adapun poinnya, yang pertama, pendidikan agama yang kuat. Anak yang mendapatkan pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus pada pergaulan bebas. Poin yang kedua, membentuk karakter yang positif. Karakter positif harus dibentuk sejak dini, sehingga saat dia besar, dia diberikan hidup lebih bebas, ia dapat mengendalikan dirinya. Yang ketiga, memilih teman. Pemilihan teman yang selektif sehingga dijauhkan dari teman-teman yang pergaulannya bebas. Yang keempat, pendidikan seks pada anak dan remaja. Pendidikan seks sejak dini dapat dilakukan agar anak mengetahui batasan yang boleh dan yang tidak boleh. Yang kelima, mempererat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya adalah perwakilan dari kelompok
2 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, mengapa pergaulan bebas itu harus dihindari? Karena pergaulan bebas bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarahkan pada hal negatif dalam perilaku, karena dapat membahayakan kesehatan mental dan masa depan seseorang. Gimana, sudah paham Lela? Oke. Cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu menampilkan, membuat poster tentang cara mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun di antaranya, cara yang pertama yaitu pendidikan agama yang kuat. Kemudian yang kedua, membentuk karakter yang positif. Oke, kita lanjutkan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carida dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan tentang hindari pergaulan bebas. Di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak negatif dari pergaulan bebas itu. Yang pertama adalah depresi, kecemasan, dan stres. Yang kedua, penurunan harga diri dan percaya diri. Yang ketiga, perilaku marah dan agresif. Yang keempat, sulit berkonsentrasi dan belajar. Adapun faktor-faktornya, yang pertama, pengaruh teman sebaya dan yang negatif. 2, kurang perhatian dan kasih sayang keluarga. 3, kurangnya pemahaman akan pergaulan bebas. Yang keempat, tekanan sosial akan mengikuti tren. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Yang adalah, apa penyebab utama dan dari merahnya pergaulan bebas di kalangan remaja? Yang pertama, penyebabnya adalah kurang pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan sosial, dan kurangnya pendidikan seksual. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Sekian dari perwakilan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang dari hasil proyek kelompok 2, yaitu yang berjudul Hindari Pergaulan Bebas. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong pergaulan bebas, yang pertama menurut kelompok 2 adalah pengaruh teman sebaya yang negatif. Itu termasuk ke dalam faktor utamanya. Dampak dari pergaulan bebas tersebut adalah yang pertama, depresi, kecemasan, dan stres. Itu dampak daripada pergaulan bebas. Biasanya depresi itu adalah dampak yang paling utama. Kemudian sampai sini paham? Oke, evaluasi pengalaman belajar kalian setelah pembelajaran pembuatan poster pada hari ini di aplikasi Canva khususnya. Bagaimana pengalaman belajar kalian? Asik. Kemudian menyenangkan. Kemudian jadi bisa membuat poster diaplikasikan Canva. Yang tadinya belum tahu bagaimana sih cara membuat poster di aplikasi Canva itu seperti apa, sekarang kan sudah bisa. Asik kan? Asik. Oke. Kesimpulan dari materi
pergaulan bebas dan zina adalah pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan tercela yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, perbuatan zina itu merupakan dosa besar yang dapat mendatangkan hukuman di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, perbuatan zina itu dapat merusak harkat dan martabat manusia dan menimbulkan penyakit sosial. Kemudian yang keempat, pergaulan bebas itu dapat menjadi gejala patologi sosial pada remaja. Dan yang selanjutnya, pergaulan bebas itu dapat disebabkan oleh rendahnya kontrol diri, kesadaran diri, dan nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menghindari pergaulan bebas itu seseorang dapat mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengikuti nasihat orang lain, mengikuti nasihat kedua orang tua, dan selektif dalam memilih teman. Karena yang namanya teman itu sangat sangat mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Maka dari itu kalian harus bisa selektif dalam memilih teman. Bisa dipahami? Bisa. Apa kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Senang. Senang tidak belajar membuat poster? Senang. Ada kendala tidak dalam membuat poster? Tidak. Apakah membuat poster di media Canva, di aplikasi Canva itu mudah? Mudah. Tidak sulit? Tidak. Oke, asik kan membuat poster di Canva? Asik. Kegiatan selanjutnya yaitu asesmen sumatif atau penilaian sumatif. Silakan kalian isi LKPD ini. Ibu akan membagikannya. Silahkan bisa langsung dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan kembali. Sudah semua ya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, jadi sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi minggu depan. Materi minggu depan yaitu tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32. Silakan kalian pelajari, kalian pahami, dan kalian hafalkan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dihafalkan di rumah. Ya, ini tugas untuk minggu depan. Silahkan ketua kelas memimpin doa setelah belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa sadaqallahul azim. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.